Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Ananda soleh-soleha, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tetapi sebelum Ustazah mulai membahas materi, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa. Semoga dengan berdoa kita dimudahkan dalam menerima pelajaran hari ini. Hari ini Ustazah akan melanjutkan materi masih bab 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kita akan bahas sekarang yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Ada yang tahu apa itu perkembangbiakan? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 2, yaitu secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan melibatkan induk jantan dan betina. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan, hanya melibatkan satu induk saja. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 cara, yaitu secara ovivar, vivivar, dan ovovivivar, bertelur dan melahirkan. Secara ovivar, ovum atau telur. Ovum tambah sperma menjadi embrio. Embrio dilindungi cangkang. Induk hewan mengeluarkan telurnya. Telur menetas menjadi hewan baru. Ciri-cirinya: tidak menyusui anaknya, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu. Telur melewati masa mengandung. Contohnya, bebek, burung, serangga, katak. Yang kedua, secara vivivar atau melahirkan. Dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui. Ovum tambah sperma menjadi embrio. Embrio tumbuh menjadi janin di rahim induk. Induk hewan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya.
Lama masa kehamilan berbeda antar jenis hewan. Vivipar mempunyai ciri mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu, melewati masa mengandung. Contohnya, kucing, kera, sapi, dan harimau. Yang ketiga, secara ovovivipar atau melahirkan dan bertelur. Embrio tumbuh di dalam selaput yang akan menjadi cangkang telur. Telur membesar di dalam induk betina. Telur menetas di dalam tubuh betina. Bayi akan keluar di dalam tubuh induknya. Ciri-ciri ovovivipar: tidak menyusui, hewan berdarah dingin. Contohnya, kuda laut, ular, ikan hiu, kadal. Itulah tadi perkembangbiakan hewan secara generatif. Itu ada tiga cara, secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sekarang kita akan lanjutkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Dibagi dua, yaitu secara fragmentasi dan pembentukan tunas. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh tersebut kemudian tumbuh menjadi individu baru. Contohnya, fragmentasi pada cacing. Yang kedua, itu pembentukan tunas. Adalah dapat berkembang biak dengan cara tunas. Tunas akan tumbuh dari tubuh induk, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Contohnya, hidra, tunas lepas dari tubuh induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Sekarang, silakan kalian kerjakan latihan soal. Kalau sudah selesai, silakan kalian foto dan kirimkan melalui Telegram. Selamat mengerjakan soleh-soleha. Semoga selalu dimudahkan. Alhamdulillah, soleh-soleha, tadi Ustazah sudah membahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif maupun generatif. Pekan pertama sama kedua, Ustazah juga sudah menerangkan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Jadi untuk bab 1 sudah selesai kita bahas. Insya Allah minggu depan kita akan formatif ya nak. Semoga selalu dimudahkan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Alhamdulillah kita tutup dengan membaca doa. Doa setelah belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.